Bayangkan pulang ke rumah saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Langit gelap, badan terasa remuk, kaki seperti kehilangan tenaga setelah seharian bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hati, kamu hanya ingin rebahan, melepas lelah, dan merasa aman di rumah sendiri. Namun, begitu pintu terbuka, bukan sambutan hangat yang kamu dapatkan, melainkan suara dingin yang menusuk hati. Baju dan piring kotor menumpuk, jangan cuma capek kerja, bereskan dulu. Saat itu kamu sadar, ternyata lelah fisik tidak ada apa-apanya dibanding lelahnya hati. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Fafa. Channel yang menghadirkan kisah-kisah nyata kehidupan rumah tangga, perjuangan mencari nafkah, dan konflik yang seringkali kita pendam sendirian. Cerita-cerita di channel ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk saling belajar dan memahami. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Hari itu dimulai bahkan sebelum matahari terbit. Jam dinding baru menunjukkan pukul 4 pagi ketika alarm berbunyi. Suaranya memecah tidur yang sebenarnya belum benar-benar datang. Aku terbangun dengan mata berat, tubuh pegal, dan pikiran yang langsung dipenuhi daftar tanggung jawab. Belum membuka mata sepenuhnya, aku sudah menarik nafas panjang, seolah tahu hari ini tidak akan mudah. Aku bangun perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Rumah masih sunyi. Di dapur, aku menyiapkan air hangat, meneguknya pelan sambil bersandar di meja. Punggungku terasa kaku. Rasanya baru kemarin aku pulang larut malam dan sekarang harus mengulang semuanya lagi. Tapi tidak ada pilihan. Hidup tidak menunggu orang yang lelah. Sambil bersiap berangkat kerja, pikiranku terus berjalan. Ada kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi, ada tagihan yang menunggu. Ada rasa bersalah karena jarang punya waktu untuk diri sendiri. Namun semua itu kutelan. Aku terbiasa menyingkirkan perasaan, menomorduakan lelah, dan mendahulukan kewajiban. Ketika matahari mulai muncul di balik atap rumah tetangga, aku sudah melangkah keluar. Udara pagi masih dingin, tapi kepalaku terasa panas oleh pikiran. Di perjalanan menuju tempat kerja, aku melihat orang-orang lain dengan wajah serupa. Lelah, diam, dan terburu-buru. Seolah kami semua sedang berlomba dengan waktu dan keadaan. Setibanya di tempat kerja, rutinitas langsung menyambut. Tumpukan tugas, pesan dari atasan, target yang harus dipenuhi. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Senyum profesional harus tetap terpasang, meski hatiku sedang tidak baik-baik saja. Aku menunduk, fokus, dan terus bergerak. Setiap jam terasa panjang, setiap menit seperti ditarik paksa. Siang hari datang tanpa memberi jeda. Makan seadanya, sambil tetap memikirkan pekerjaan. Tanganku terus bergerak, pikiranku terus dipaksa aktif. Ada saat di mana aku berhenti sejenak, menatap kosong ke layar, bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus sekuat ini? Tapi pertanyaan itu tidak pernah punya jawaban. Sore menjelang, kelelahan semakin terasa. Kakiku mulai berat, kepalaku berdenyut. Tapi pekerjaan belum selesai. Saat jam pulang tiba, aku justru diminta menyelesaikan satu tugas lagi. Aku mengangguk, meski dalam hati ingin menolak. Aku tahu, menolak bukan pilihan aman. Aku membutuhkan pekerjaan ini.
Lampu-lampu rumah warga mulai terlihat. Jalanan semakin sepi. Aku memperlambat langkah, menarik nafas dalam-dalam. Dalam hati aku berkata pada diri sendiri, sedikit lagi, kamu sudah sampai. Saat berdiri di depan pintu rumah, aku sempat berhenti sejenak. Tanganku menggenggam gagang pintu. Mataku terpejam sesaat. Aku mengumpulkan sisa tenaga, sisa kesabaran, dan sisa harapan. Aku ingin percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman setelah dunia di luar menguras segalanya. Dengan perlahan, pintu itu kubuka. Dan tanpa aku sadari, hari yang melelahkan itu ternyata belum benar-benar berakhir. Pintu rumah tertutup di belakangku dengan suara pelan, namun entah mengapa terdengar sangat keras di telingaku. Seolah menjadi penanda bahwa aku telah meninggalkan dunia luar yang melelahkan dan memasuki dunia lain yang seharusnya menenangkan. Lampu ruang tamu menyala terang, namun tidak ada kehangatan di sana. Udara terasa dingin, bukan karena malam, tetapi karena suasana. Aku melepas sepatu perlahan, menaruh tas kerja di sudut ruangan. Bahuku terasa semakin berat saat akhirnya aku membungkuk, seolah beban hari ini baru benar-benar menekan tubuhku. Aku berdiri sejenak, mengatur nafas, berharap bisa mencuri beberapa detik ketenangan sebelum melakukan apapun lagi. Namun harapan itu tak pernah diberi kesempatan. Dari arah dapur, terdengar suara piring yang diletakkan agak keras, disusul langkah kaki. Lalu suara itu datang, tegas, tanpa sapaan, tanpa jeda. Kamu baru pulang? Lihat rumah ini. Baju kotor menumpuk, piring belum dicuci. Masa pulang kerja cuma bawa capek? Aku terpaku. Kalimat itu menghantam begitu saja, tanpa peringatan. Aku menoleh perlahan ke arah dapur. Mertuaku berdiri di sana. Tangannya terlipat di dada, wajahnya datar, namun sorot matanya penuh tuntutan. Tidak ada pertanyaan tentang hariku, tidak ada nada prihatin, hanya penilaian. Aku membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Kata-kata berputar di kepala, saling bertabrakan. Aku ingin berkata bahwa aku baru saja bekerja lebih dari 12 jam. Aku ingin menjelaskan bahwa kakiku hampir tidak sanggup melangkah. Aku ingin berkata bahwa aku juga manusia. Tapi semua itu hanya tinggal di dalam hati. Apa kamu tidak lihat kondisi rumah? Dari tadi tidak dibereskan. Jawabnya dengan nada lebih tinggi. Perempuan itu tanggung jawabnya rumah. Jangan mentang-mentang kerja lupa kewajiban. Setiap katanya seperti menampar. Aku menunduk. Mataku jatuh ke lantai yang sebenarnya tidak terlalu kotor. Ketumpukan baju yang memang belum sempat dicuci. Aku tahu, rumah ini tidak sempurna malam itu. Tapi aku juga tahu alasannya. Yang membuat dadaku sesak bukan karena pekerjaannya, melainkan karena tidak ada yang mau melihat usahaku. Aku berdiri di situ, diam, seperti anak kecil yang dimarahi. Padahal aku sudah dewasa, aku sudah bekerja, aku sudah berjuang. Tapi di mata mertua semua itu seolah tidak berarti apa-apa. Dari pagi di rumah capek juga tahu, jangan semuanya diserahkan ke orang lain. Aku mengangguk pelan, bukan tanda setuju, tapi tanda bahwa aku tidak ingin konflik. Aku terlalu lelah untuk berdebat, terlalu letih untuk membela diri. Aku tahu, apapun yang aku katakan malam itu hanya akan dianggap alasan. Dalam hati aku berkata, andai saja beliau tahu, bagaimana rasanya berdiri seharian, ditekan target, dimarahi atasan, dan pulang membawa lelah yang bahkan tidak sempat keluar. Tapi pikiranku berhenti di situ. Aku melangkah pelan menuju kamar, melewati ruang tamu yang terasa semakin sempit. Setiap langkah terasa berat, bukan karena kakiku, tetapi karena hatiku. Di belakangku aku masih bisa merasakan tatapan itu, tatapan yang menilai, yang kecewa, yang seolah berkata aku tidak cukup baik. Sesampainya di kamar, aku menutup pintu perlahan. Tanganku gemetar saat memegang gagangnya. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di sana. Nafasku tertahan, dadaku naik turun tidak beraturan. Serasa baru saja berlari jauh, padahal aku hanya berdiri dan mendengarkan. Aku tidak marah, aku sedih. Sedih karena rumah yang kuharapkan menjadi tempat pulang,
justru menjadi tempat aku merasa paling kecil. Sedih karena tidak ada ruang untuk lelahku. Sedih karena aku diharapkan selalu kuat, selalu siap, tanpa pernah boleh jatuh. Di luar kamar suara televisi menyala. Kehidupan berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah, hanya aku yang merasa hancur perlahan. Malam itu aku belajar satu hal pahit. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata kasar, melainkan kata-kata yang diucapkan tanpa empati. Kata-kata yang mengabaikan perjuangan dan hanya melihat kekurangan. Dan di balik pintu kamar yang tertutup itu, aku sadar, harapan yang kubawa pulang malam ini telah runtuh bahkan sebelum aku sempat duduk dan beristirahat. Di dalam kamar yang sempit itu, aku berdiri cukup lama tanpa bergerak. Pintu sudah tertutup, tapi dadaku masih terasa terbuka. Seperti ada sesuatu yang masuk dan merobek perlahan. Suara dari luar kamar terdengar samar. Televisi, langkah kaki, bunyi piring, semuanya bercampur menjadi satu dengungan yang membuat kepalaku semakin berat. Aku berjalan pelan menuju cermin. Lampu kamar kupadamkan sebagian, hanya menyisakan cahaya redup yang memantulkan bayanganku sendiri. Wajah yang menatap balik itu terlihat asing, mata sembab, bahu turun, dan senyum yang bahkan tidak sanggup dipaksakan. Aku menatap diriku lama, seolah baru menyadari betapa lelahnya aku sebenarnya. Tanganku terangkat, menyentuh wajah. Kulitku terasa hangat, dan saat itulah air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Satu tetes. Lalu satu lagi, tanpa suara. Aku tidak ingin ada yang tahu. Aku sudah terlalu sering belajar menangis dalam diam. Aku duduk di tepi tempat tidur, membungkuk, kedua tangan menutup wajah. Napasku bergetar. Bukan tangisan keras, hanya isakan pelan yang keluar tanpa bisa dihentikan. Dalam hati aku bertanya, apa salahku? Apakah aku kurang berusaha? Apakah bekerja seharian belum cukup untuk disebut bertanggung jawab? Pikiranku melayang ke hari-hari sebelumnya, ke pagi-pagi yang selalu terburu-buru, ke malam-malam yang selalu berakhir dengan kelelahan. Aku jarang mengeluh, aku jarang meminta, aku terbiasa mengalah. Tapi mengapa aku tetap dianggap kurang? Aku merasa seperti berada di tengah dua dunia. Di luar rumah, aku dituntut untuk kuat, cekatan, dan profesional. Di dalam rumah, aku dituntut untuk selalu siap melayani, tanpa alasan. Tidak ada ruang untuk menjadi manusia biasa yang bisa lelah dan ingin dimengerti. Air mataku terus mengalir. Aku mengusapnya berulang kali, tapi tidak ada habisnya. Rasanya seperti semua yang kupendam selama ini akhirnya mencari jalan keluar. Setiap tangisan membawa satu kenangan, satu kekecewaan yang selama ini kusimpan rapat. Aku teringat kalimat mertua tadi. Kata-katanya terulang di kepalaku, seperti rekaman yang tidak mau berhenti. Setiap kali ku ingat, dadaku kembali terasa sesak. Bukan karena nada marahnya, tetapi karena tidak adanya empati di sana. Seolah lelahku tidak pernah masuk dalam perhitungan. Aku memejamkan mata. Aku ingin melupakan malam ini. Aku ingin tidur dan bangun dalam keadaan baik-baik saja. Tapi pikiranku tidak mau diam. Aku bertanya-tanya, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Bekerja, pulang, dimarahi, lalu menguatkan diri sendiri lagi. Aku merasa sendirian, meski rumah ini penuh orang. Aku merasa tidak punya tempat untuk benar-benar bersandar. Bahkan kamar ini, yang seharusnya menjadi ruang aman, terasa penuh dengan pikiran yang berisik. Aku mengambil ponsel, menatap layar kosong. Ada keinginan untuk menghubungi seseorang, bercerita, mengadu, tapi jari-jariku berhenti. Aku tidak ingin dianggap lemah. Aku tidak ingin merepotkan siapapun. Aku menaruh kembali ponsel itu dan memilih diam. Dalam keheningan itu, aku berbicara pada diriku sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik, bisikku. Meski tidak ada yang melihat, perjuanganmu tetap nyata. Kata-kata itu terdengar rapuh, tapi aku membutuhkannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Perlahan, tangisanku mereda. Tubuhku terasa lemas, seolah seluruh energi telah habis bersama air mata. Aku merebahkan diri di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap.
Di sana, dalam keheningan malam, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Kadang, luka paling dalam bukan berasal dari orang asing, tetapi dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Luka yang tidak terlihat, tidak berdarah, tapi terasa setiap hari. Aku memejamkan mata, berharap esok akan lebih baik. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, luka ini tidak akan sembuh hanya dengan tidur. Aku mengusap wajahku sekali lagi sebelum akhirnya membuka pintu kamar. Tanganku masih sedikit gemetar. Mataku masih terasa panas. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berlama-lama di sana. Di luar, suara dapur kembali terdengar. Seolah menjadi pengingat bahwa malam ini, aku belum selesai menjalani peran yang diharapkan dariku. Langkahku pelan saat berjalan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena kakiku lelah, tetapi karena hatiku belum siap. Lampu dapur menyala terang, menyoroti piring-piring kotor di wastafel. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk menjadi alasan kemarahan. Aku berdiri sejenak, menatapnya tanpa bergerak, seperti menunda kenyataan. Aku membuka keran. Suara air mengalir memenuhi ruangan. Aku mengambil satu piring, mengoleskan sabun, dan mulai menggosoknya perlahan. Gerakan tanganku otomatis, tanpa perasaan. Seolah tubuhku bekerja sendiri, sementara pikiranku entah kemana. Setiap gesekan spons pada piring terdengar jelas. Sunyi membuat suara itu terasa lebih keras. Aku mencuci piring satu persatu, menumpuknya di rak, lalu mengambil yang lain. Tanganku mulai pegal, tapi aku terus melanjutkan. Tidak ada yang berkata apapun. Tidak ada yang membantu. Hanya aku dan pekerjaan yang seolah tidak ada habisnya. Sesekali air mataku jatuh. Aku membiarkannya bercampur dengan air cucian. Aku tidak lagi repot menyekanya. Untuk apa? Tidak ada yang peduli apakah aku menangis atau tidak. Yang penting, rumah rapi. Setelah piring selesai, aku beralih ke baju kotor. Ember terasa berat saat kuangkat. Aku memilah satu persatu, menekan-nekan kain yang basah, merendamnya. Bau deterjen memenuhi hidungku. Tanganku terasa perih. Mungkin karena sabun, mungkin karena terlalu lelah. Di tengah kesibukan itu, aku mendengar langkah kaki. Mertuaku lewat di belakangku. Aku bisa merasakan kehadirannya meski tidak menoleh. Ia berhenti sejenak, melihat pekerjaanku, lalu berjalan pergi. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada kalimat, "Sudah, istirahat saja." Hanya diam. Diam itu justru terasa lebih menyakitkan daripada omelan. Aku melanjutkan pekerjaanku. Menyapu lantai, merapikan barang-barang, memastikan semuanya terlihat rapi. Setiap sudut rumah seperti menuntut perhatian. Setiap tugas seperti mengingatkanku bahwa lelahku bukan alasan. Waktu berjalan tanpa terasa. Jam di dinding berdetak pelan. Tapi setiap detiknya terasa panjang. Tanganku gemetar. Kakiku pegal. Punggungku terasa kaku. Aku berhenti sejenak. Bersandar di meja dapur, mengatur nafas. Kepalaku tertunduk, mataku terpejam. Dalam hati aku bertanya, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus menahan perasaan sendiri, membersihkan rumah sambil mengotori hatiku dengan luka yang tidak terlihat? Aku kembali berdiri dan menyelesaikan sisanya. Karena begitulah caraku bertahan. Menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, meski hatiku tertinggal jauh di belakang. Saat semuanya selesai, dapur terlihat bersih. Rumah terlihat tenang. Tapi di dalam diriku, kekacauan justru semakin nyata. Aku mematikan keran,
mengelap tangan, dan berdiri diam. Tidak ada rasa lega. Tidak ada kepuasan. Hanya kosong. Malam itu aku belajar bahwa tidak semua pekerjaan rumah membersihkan. Ada yang justru meninggalkan noda di hati. Dan seringkali, yang paling kotor bukanlah piring atau lantai, melainkan perasaan yang tidak pernah diperhatikan. Dengan langkah lelah, aku kembali ke kamar. Di belakangku, rumah terlihat rapi. Di dalam diriku, segalanya berantakan. Pagi itu datang tanpa banyak perbedaan. Matahari tetap terbit, suara kendaraan tetap terdengar dari luar, dan rutinitas kembali menunggu. Namun, ada satu hal yang terasa berbeda di dalam diriku. Tubuhku masih lelah, mataku masih berat, tetapi hatiku membawa beban yang belum terangkat sejak malam sebelumnya. Aku bangun lebih lambat dari biasanya. Kepalaku masih terasa pening, seperti belum benar-benar beristirahat. Saat aku duduk di tepi tempat tidur, aku menarik nafas panjang dan mencoba menguatkan diri. Aku tahu, aku tidak bisa terus menyimpan semua ini sendiri. Jika aku terus diam, tidak akan ada yang berubah. Di luar kamar, suasana rumah terdengar biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa malam kemarin meninggalkan bekas apapun bagi orang lain. Semua berjalan normal, seolah tidak ada air mata, tidak ada luka, tidak ada hati yang remuk. Perasaan itulah yang justru paling menyakitkan. Saat suamiku masuk ke kamar, ia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. Nada suaranya tidak menuduh, hanya khawatir. Kalimat sederhana itu hampir membuat air mataku kembali jatuh. Aku diam. Bukan karena tidak ingin menjawab, tetapi karena aku sedang mengumpulkan keberanian. Selama ini aku terbiasa menelan perasaan sendiri. Aku takut jika aku berbicara, aku akan dianggap berlebihan. Aku takut akan memperkeruh keadaan. Namun pagi itu, aku memilih jujur. Aku menceritakan semuanya. Tentang hari yang panjang, tentang kata-kata yang menyakitkan, tentang rasa tidak dihargai yang terus menumpuk. Aku berbicara perlahan, dengan suara yang sesekali bergetar. Aku tidak meninggikan nada. Aku tidak menyalahkan. Aku hanya menyampaikan apa yang kurasakan. Suamiku terdiam. Lama. Ia menunduk, lalu menarik nafas panjang. Aku bisa melihat di wajahnya bahwa kata-kataku baru benar-benar sampai. Mungkin selama ini ia mengira aku baik-baik saja. Mungkin ia tidak menyadari betapa berat beban yang kupikul. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. Aku seharusnya lebih peka. Kalimat sederhana itu seperti air di tengah kehausan. Bukan karena semuanya langsung selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Kami berbicara lama pagi itu, tentang peran, tentang batas, tentang bagaimana seharusnya saling mendukung. Tidak semua pembicaraan berjalan mulus. Ada jeda, ada keheningan, ada emosi yang tertahan. Tapi setidaknya, kami mulai berjalan ke arah yang sama. Sejak hari itu, perubahan kecil mulai terlihat. Suamiku mulai lebih sering bertanya keadaanku, mulai ikut membantu, meski tidak selalu sempurna. Ia juga mulai berbicara dengan ibunya, pelan-pelan, tanpa memicu konflik. Tidak ada perubahan besar yang instan, tapi ada usaha. Dan bagiku, usaha itu berarti. Aku juga belajar satu hal penting. Keberanian kecil yang lahir dari luka bisa menjadi awal dari perubahan besar. Hari-hari berikutnya tidak selalu mudah. Masih ada lelah, masih ada kesalahpahaman. Tapi aku tidak lagi sepenuhnya diam. Aku belajar menyuarakan batas. Aku belajar bahwa menjaga diri sendiri bukanlah bentuk durhaka. Malam-malamku perlahan terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena aku tidak lagi menanggung semuanya sendirian. Aku tahu, perjalananku masih panjang, tapi setidaknya, sekarang aku melangkah dengan sedikit lebih banyak harapan. Dan di sanalah, aku menyadari,
Keberanian kecil yang lahir dari luka bisa menjadi awal dari perubahan besar. Dari cerita ini, kita belajar bahwa setiap orang memiliki batas lelahnya masing-masing. Tidak ada yang pantas diremehkan hanya karena perannya dianggap biasa. Menghargai bukan soal siapa paling benar, tapi siapa yang mau memahami. Jika kamu berada di posisi seperti tokoh dalam cerita ini, ingatlah bahwa perasaanmu valid. Kamu berhak dihargai, didengar, dan dimengerti. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh dan bermakna. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya.